Di pagi hari yang cerah, terdengar jelas suara burung-burung saling bersahutan. Pak Rizal mengajak keluarganya berkumpul di ruang tamu untuk berdiskusi tentang biaya sekolahnya Roy yang akan masuk ke SMA. Bagas, ayah ada rencana nih mau gadaikan motormu untuk menambah biaya sekolahnya Roy masuk ke SMA. Digadaikan? Emang gadai itu apa, Ayah? Gadai itu menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari pemilik dana. Bagas sih tidak jadi masalah. Apalagi untuk biaya sekolah Roy. Nanti kalau mau gadaikan motornya, Bagas harus ikut nih. Mau ayah gadaikan kemana? Oke, Bagas ayah akan ajak. Nanti kita ke Pegadaian Syariah ya. Kenapa harus di Pegadaian Syariah? Jadi, Pegadaian Syariah itu pertama, tidak dikenakan bunga pinjaman. Yang kedua, dikenakan biaya sewa untuk tempat penyimpanan, perawatan, dan pemeliharaan barang jaminan. Yang ketiga, biaya tidak boleh dihitung berdasarkan jumlah pinjaman, tetapi berdasarkan sewa tempat penyimpanan barang jaminan yang bergantung kepada besarnya nilai taksiran barang jaminan tersebut. Yang terakhir, nasabah dikenakan biaya administrasi. Prosesnya mudah nggak sih? Prosesnya sangat mudah. Pertama, nasabah membawa barang yang akan digadaikan. Kedua, besarnya pinjaman disesuaikan dengan nilai barang yang sudah ditaksir. Pinjaman diberikan dengan akad rahan. Ketiga, penyimpanan barang jaminan oleh pihak Pegadaian. Setelah tiba di rumah, Pak Rizal dan Bagas istirahat sejenak. Setelah itu, mereka berdiskusi kembali tentang Pegadaian Syariah. Ayah, kapan motor Bagas bisa ditebus? Oh, cara menebusnya gampang aja. Bisa dilakukan kapan saja sampai batas waktu maksimal 120 hari. Dengan melakukan pertama, pelunasan sekaligus sebesar jumlah pinjaman ditambah biaya. Yang kedua, dicicil atau membayar sebagian pinjaman. Yang ketiga, bisa memperpanjang dengan akad baru, biaya baru, dan administrasi baru. Bagas sedang asik membaca berita di media sosial. Ada yang menarik perhatiannya. Berita tentang pasar modal syariah. Rasa ingin tahunya tumbuh. Dia segera mencari cara untuk mendapatkan pengetahuan tentang pasar modal syariah. Alhamdulillah, saat ini Pak Edi, sahabat ayahnya, sedang berkunjung. Pak Edi paham tentang industri keuangan syariah. Bagas ingin berdiskusi dengan beliau. Pak Edi, tolong jelaskan tentang pasar modal syariah dong. Investasi syariah di pasar modal adalah kegiatan investasi pada produk-produk yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis-jenis produknya apa saja? Pak Edi jelasin dong. Ada jenis-jenisnya, Bagas. Yang pertama, saham syariah. Saham syariah adalah tanda bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi prinsip syariah atau terdaftar pada daftar efek syariah. Produk yang diharamkan tidak boleh masuk dalam daftar efek syariah. Lalu yang kedua, sukuk. Sukuk adalah surat berharga berbasis penyertaan dalam pengelolaan suatu aset selama periode tertentu. Sukuk atau obligasi syariah diterbitkan oleh perusahaan dan negara. Dan yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah produk keuangan yang dikelola oleh manajer investasi dengan menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan pada saham syariah dan sukuk. Nah, sekarang Bagas paham tentang pasar modal syariah. Terima kasih banyak ya Pak Edi. Pengetahuan ekonomi syariah sangatlah luas untuk diimplementasikan di dalam industri jasa keuangan syariah atau IJKS. Di antaranya, perbankan syariah, perasuransian syariah, perusahaan pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dan investasi syariah di pasar modal. Sehingga, semua kebutuhan masyarakat dalam jasa keuangan telah terpenuhi berdasarkan prinsip dan akad-akad yang sesuai syariah.